Halo Happy Friends, balik lagi sama kita di Ngobrol Pageant. Untuk kali ini kita akan ngebahas Top 10 Putri Indonesia 2019 yang udah kita akumulasi berdasarkan hot pick dari masing-masing IP team. Let's check this out. Kita akan ngebahas satu persatu in random order ya. Kita nggak ngurutin siapa yang nomor 1, siapa yang nomor 10. Kita akan ngebahas ini in random order. Yang pertama kita mau siapa nih? Siapa dulu yang kita mau bahas? Ini secara random ya? Yes. Oke, kalau untuk yang pertama, tertarik sekali dengan the one and only for me, Papua. Yes. Menurut Papua. kalian gimana nih Papua? Looknya biasanya kali ini kita dapat Papua yang punya look timur tapi juga international look. Ya, dan kalau menurut gue untuk looknya sendiri, dia fleksibel. Gimana ya, dia bisa terlihat jadi orang bule, bisa juga terlihat jadi orang Asia, dan bisa juga terlihat jadi orang Indonesia Timur. Jadi bisa tergantung make upnya sih, dan dia fierce, punya strong look, bone structure-nya keren, face structure-nya segala macam udah keren banget ya, udah Miss Universe material banget. Kalau menurut gue juga Miss Universe sih. Iya. Selain itu juga advokasinya juga bagus banget. Oh iya, advokasinya dia bagus mengangkat banget. HIV Awareness. Awareness. Di Papua. Which is suitable juga ya buat yang ada di sana. Oke. Jadi ini menarik sekali sih kalau melihat track record dari Yayasan Putri Indonesia, pasti kalian sudah tidak meragukan bagaimana mereka transformasi putri-putrinya. Kebayang untuk Papua sendiri dengan yang belum kena tangan YPI itu sudah stunning. Apalagi kalau misalkan berkesempatan menang untuk mewakili Indonesia di Miss Universe, akan menjadi babak baru bahwa Indonesia punya kandidat dengan look seperti ini gitu. Yes. Untuk yang 2018 aja Sonia kan juga udah cukup beda ya. Yeah. Kita belakangan yang mengirim yang tan, yang keren. Ini Sonia kemarin putih, bersih. Kalau mungkin tahun ini kita kirim Papua itu, oh beda lagi. Indonesia banyak banget karakternya gitu loh. Memang ini sangat timur dan masih Indonesia, dan memang Indonesia punya karakter wajah yang seperti itu juga begitu. Jadi sepakat ya, Sepakat. dan tentu IP Friends juga sepakat dengan pilihan IP Team bahwa Papua, you might be the next Putri Indonesia 2019. Oke, setelah Papua berikutnya kita punya Banten mungkin. Banten ya. Banten. Gimana, ada yang mau menambahkan? Ada yang mau memberi? Banten itu cantik. Potensialnya juga apabila dipoles sama Yayasan Putri Indonesia itu akan stunning sekali. Dan dia punya bekal komunikasi yang bagus Karena dia jurnalis ya, reporter ya. Betul. News anchor. Oh, news anchor ya? News Oh ya, anchor. oke, sorry, news anchor. Dan dia juga pageant fighter, jadi udah punya pengalaman pageant sebelumnya, jadi bukan hal yang baru juga kan. Jadi bukan newbie, jadi dia mungkin lebih tahu, belajar dari pageant sebelumnya, mungkin kali ini preparationnya akan lebih mantap. Ya, karena IP Friends mungkin harus sadar bahwa untuk tantangan terbesar menjadi beauty queen itu ketika kompetisi adalah mental. Banten ini memiliki mental di depan kamera yang sudah nyaman, sudah terbiasa, jadi itu modal yang sangat kuat sekali. Yang cantik mungkin banyak, yang pintar banyak, yang tapi public speaking bagus banyak. juga banyak. Tapi mental belum tentu semuanya punya mental yang tough. Yang di depan kamera tidak di awkward, on stage, tidak canggung, tidak yang masih linglung gitu ya. Udah ready banget, sudah terbiasa di depan kamera memang. Dan juga nih, karena dia adalah seorang news anchor, dia fasih bahasa Inggrisnya juga oke. Kan melihat Miss Universe tahun lalu, tahun 2018, zaman Sonia, di top 20 ada a little bit speech-nya ya. Nah ini sebenarnya yang kalau dengan format yang seperti tahun lalu, ada little speech-nya ini, mungkin yang seperti ini cocok untuk mengimpress dengan advokasinya dan penyampaiannya yang bagus dengan bahasa Inggris. Isn't it? Ada lagi? Oh, fierce banget ya, Banten fierce banget. Yang di-upload sama Putri Indonesia yang madep sini, wah dia fierce banget. Tapi hati-hati, karena untuk mendapatkan fierce look itu agak tricky. Kalau dia salah sedikit, matanya terlihat ngantuk. Jadi, upsi. Jadi memang harus dilatih lagi. Dia udah fierce. Sering-sering aja tuh berlatih di depan kaca gimana cara fierce-nya. Untuk tim yang di belakangnya dia, diingetin lagi kalau untuk fierce,
seperti apa. Ya. Next. Oke, setelah Banten kita beralih ke Jawa Barat. Jessica Fitriana. Oke. Another pageant fighter. Tapi masih dalam track yang sama itu. Sebelumnya dia adalah runner up Putri Indonesia Jawa Barat 2018. Yes. Ya. Lalu ikut lagi untuk audisi di 2019. Dan jadi sebenarnya thank God sudah diberikan kesempatan untuk mewakili Jawa Barat ya. Jadi dia udah bisa belajar dari sebelumnya mungkin. Dan kita dengan persiapan yang lebih matang. Iya, dan kita juga udah melihat dia dari sebelum-sebelumnya. Oh, she deserves it ternyata untuk tahun ini ya. Jadi udah mencuri perhatian kita even dari tahun lalu kayak gitu. Dan perlu dicatat juga kalau Jabar ini merupakan salah satu kontestan yang biasanya menang dulu baru mendapatkan treatment sehingga stunning gitu ya. Okay. Nah, Jabar ini salah satu kontestan yang sangat siap, persiapan pribadinya itu sangat bagus, sangat tertata, dan dia seperti punya goal gitu. Jadi ketika dia audisi untuk 2019 kemudian photoshoot segala macam sangat jauh berbeda ketika dia di Putri Indonesia Jawa Barat tahun lalu. Nah, jadi memang jiwa kompetitif yang seperti ini yang dibutuhkan dari masing-masing calon peserta sebenarnya. Jadi jangan tunggu mungkin saya bisa bertanding di sisi pintar, sisi attitude yang baik, untuk look nanti aja deh seiring berjalan waktu. Justru seperti Jabar ini yang sangat bagus sekali persiapannya, justru before competition, anytime dia ready, sebulan dikirim ke internasional mungkin langsung bisa gitu. Nah, jadi hal-hal yang seperti ini yang bagus dijadikan contoh ke depannya untuk calon-calon putri-putri berikutnya yang mau kompetisi. Memang harus paling tidak punya jiwa kompetitif untuk persiapan setahun sebelumnya. Jadi mungkin bisa dirangkum kayak well prepare ya Mas ya. Sebelum bertanding nggak ada salahnya kok untuk bebenah diri dulu. Jangan nunggu oke, gue menang, jadi gue harus ini. Oke, gue top 3. Kita harus perbaiki ini. Kenapa sih nggak kita perbaiki diri kita dulu gitu kan? Yes. Ya? Benar. Ya, dan satu lagi yang kita lihat adalah determinasinya tinggi gitu. Dijelasin tuh, mungkin ada yang belum ngerti. Jadi semacam seperti willingness, eagerness dia sangat besar sekali bahwa I can do it. Gitu. Dia datang, saya kesini untuk menang. Dia udah mantep dari dirinya sendiri. Betul. Gitu kan ya. Cukup untuk Jawa Barat. Oke, berikutnya aku akan pilih in random order. Cap cip cup gerobang kuncup. Kita coba ke Bali. Wah, menarik sekali nih Bali. Nadia Karina. Ya, Bali ini salah satu yang menarik perhatian ya ketika pageant lokal di Balinya sendiri memunculkan dia sebagai salah satu kontestan gitu. Mengingatkan, entah kalian ngerasa atau enggak, agak mirip Intan Aletrino. Mirip di matanya dia, bright gitu, kayak memancarkan sinarnya pas ya. Karena ketika kita melihat seseorang dengan first impression itu akan terpancar semua dari mata. Somehow mata dia meyakinkan kita bahwa she's smart. She has something. Dan sangat-sangat menunggu sekali kejutan dari Bali sebenarnya untuk tahun ini. And she is, karena dia adalah lulusan S2 kan, Magister. Ya. Untuk background pendidikannya pun udah mumpuni ya, udah ready untuk public speakingnya, mudah-mudahan juga mengikuti gitu kan. Dan fun fact, alumni yang pemenang Putri Indonesia masih sedikit yang ketika menang dia sudah S2 gitu. Iya sih. Jadi kalau kita punya pemenang yang punya background pendidikannya udah ready, mungkin akan achieve lebih tinggi. Who knows? Kita tunggu kejutan dari Bali. Astungkare. Oke, berikutnya aku akan pilih dari Sulawesi Utara, Jolin Mary. Jolin, wow. Ini yang digadang-gadang dari tahun kemarin ya. Oh, dari tahun lalu ya? Dari tahun lalu. Cuman untuk tahun lalu kan belum berkesempatan untuk lolos sampai dengan nasional. Jadi ini sangat-sangat dinanti sama pageant lovers baik di nasional maupun internasional. Karena Jolin ini sangat-sangat komersial sekali mukanya. Gitu. Jadi ya karena Yayasan Putri Indonesia adalah secara tidak langsung
sama dengan Mustika Ratu, sebuah brand kecantikan ya pasti membutuhkan brand ambassador dengan look yang sangat komersial, yang fresh. Nah, Jolin salah satu kandidat untuk mengisi spot itu. Dan beberapa pageant portal di luar negeri, di internasional pun ada beberapa yang menyandingkan Jolin dengan Demi Lay. Iya, benar. Memang sebenarnya mirip sih pas kita lihat-lihat. Oh iya, dia mirip. Jadi ya, who knows? Mungkin ya itu yang membuat daya tarik pageants internasional juga. Wah, titisan Demi nih, cantik nih. Secara beauty udah dapat gitu. Yang perlu kita gali lebih dalam ya mungkin nanti ketika di karantina apakah Jolin punya another peluru untuk menunjukkan taringnya kah atau dia akan redup kah, kita belum tahu ya. Ini kan masih karantina. Betul. Dan belum lagi udah on stage. Kalau di karantinanya seperti apa, belum lagi nanti pas malam final apakah dia makin menunjukkan taringnya atau ya we'll see. Ya kita juga belum tahu karena ini masih karantina. Cukup untuk Jolin. Oke, next aku akan milih, ini udah ada 5, masih ada 5 lagi. Aku akan coba ke Sumatera Barat. Meafit. Dia in between kalau menurut saya. Beberapa ada yang bilang she's cute, ada yang bilang she's exotic. Menurut saya pribadi ini memang sesuatu yang akan memberi kejutan nanti di Putri Indonesia. Kalau menurut saya dia sangat cocok untuk Miss Supra. Kalau saya sebaliknya justru dia salah satu kandidat yang fit to Miss Internasional gitu. Nah, mungkin karena ada yang satu berpendapat untuk Miss Internasional, satu Miss Supranasional. Sebenarnya dia mempunyai everything. Tergantung make up sama hairdo ya. Somehow dia bisa kelihatan cute, fresh, somehow dia bisa kelihatan fierce, exotic. Jadi untuk tim yang di belakangnya ini juga sebagai PR, look yang mana yang lebih cocok sama dia untuk meraih kemana, untuk goals yang mana, kayak gitu. Mungkin juga Miss Universe, who knows. Jadi ya, she got the flexible look juga ya, dia bisa kemana aja. Good luck. Oh, udah semua untuk Sumatera Barat? Ya. Oke. Berikutnya kita coba ke Kalimantan Barat. Karina Shahna. Is it? Oke. Karina Shahna sendiri ini kan masuk dalam radar sebenarnya sejak tahun kemarin. Bahwa ada desas-desus bahwa dia akan ikut Putri Indonesia. Selain dia memang pernah juga pengalaman sebagai salah satu duta wisata kota besar, dia juga memiliki isu kontinuitas yang advokasi yang sangat dijalankan dengan sangat baik untuk program-program anak disabilitas. Even sebelum ikut Putri Indonesia. Gitu ya. Jadi ini bekal yang sangat bagus banget gitu loh. Kalau misalkan era IMG dengan advokasi yang sangat kuat, dengan background yang menarik, dia mungkin harus kita waspadai bisa jadi pemenang Putri Indonesia. Who knows? Karena fit banget sama Miss Universe ya. Betul. Dan ini udah berarti ketahuan ya, dia melakukan ini bukan karena untuk kompetisi, memang dia melakukan itu bahkan jauh-jauh dari sebelum kompetisi. Ya, jadi advokasinya untuk dari Kalbar ini cukup unik karena dia sesuai dengan passionnya dia. Passionnya dia adalah sebagai penari, dancer dia. Dia menjadi dancer bukan sebagai dia cuman suka nari, tapi juga memberikan impact kepada orang lain, yaitu dia mengajar dance untuk teman-teman disabilitas, teman-teman berkebutuhan khusus. Jadi tidak hanya passion tapi juga punya impact buat orang lain. Betul. Karena itu yang penting sih untuk being beauty queen. You have to do something, you have to create something, you have to make difference di dunia ini gitu. Maksudnya tidak usah sedunia, yang penting adalah kamu bermanfaat untuk orang-orang sekitar dan menyentuh untuk anak-anak berkebutuhan khusus supaya bisa memiliki kepercayaan diri, bisa mengembalikan mereka bahwa society menerima untuk hal tersebut dan itu bukan merupakan suatu kekurangan. Itu kan sangat encouragement-nya sangat besar sekali untuk society. Itu bagus banget. And you have to put your heart in it. Yes. That's it from Kalimantan Barat.
Kita masih ada punya 1, 2, 3. Oke, berikutnya Riau. Riau gimana nih? Riau another beauty wise. Beauty wise ya, dia punya semuanya. Iya. Oke. Salah satu yang komersial juga gitu. Ya menurut saya ya dia salah satu untuk tahun ini banyak sekali kandidat yang fit to Miss International gitu. Jadi ya mungkin YP akan sedikit bingung untuk pilih untuk ke Miss International ya. Karena yang udah harus kita udah tahu ya untuk Miss International itu seperti apa. Sebenarnya nggak ada ini baku ya maksudnya. Cuman beberapa tahun terakhir stereotipnya seperti itu jadi kan, jadi kayak bisa ketebak nih gitu ya. Jadi tapi kalau menurut aku pribadi sebenarnya yang kan Miss International harus yang cantik ya. Untuk tahun ini sebenarnya cantik-cantik banget. I don't know why, mungkin karena semuanya udah ngerti make up, orang MUA-nya juga udah lihai, fotografernya juga udah ngerti angle, editornya juga udah bagus, everything udah keren gitu loh. Yang disajikan photoshoot segala macam tuh udah kita bingung, aduh siapa nih yang harus dimasukin 10 untuk nentuin 10 aja gitu ini loh. Bisa nggak sih 15? Iya. Sayang banget. Kalau untuk lihat dari beauty-nya aja tuh, everyone's beauty. Apalagi yang semua yang ikut ini finalisnya udah beauty-nya udah all in semua ya. Jadi ya again Riau itu memang salah satu yang kita put radar ke dia bahwa ini potensial sekali dengan look yang cute, innocence yang memang tipikal kesukaan dari Miss International. Jadi memang kita masih belum melihat dia misalkan ke Miss Universe atau ke Miss Supra. Memang ketika melihat dia Miss International banget gitu somehow. Oke, yang berikutnya setelah Riau kita punya DKI 1 Frederica Cho. I don't know how to pronounce it. Maybe kalau kalian bisa tahu komen aja di bawah ya. Frederica gimana coba? Frederica mix ya. Mix blood antara Lampung dan British. Ya. Jadi dia cantik. Cantik dan mature untuk ukuran 19 tahun. Iya, dia masih quite young. Iya, dan advokasinya bagus. Karena sama seperti tadi siapa? Yang advokasinya bagus, ada Papua, ada dari Kalimantan Barat. Oh iya, Kalimantan Barat. Dia sama kurang lebih dengan Kalimantan Barat. Jadi memang advokasinya ini berjalan jauh sebelum dia kompetisi. Jadi memang backgroundnya dari mamanya, kalau tidak salah dengar bahwa memang mamanya ini suka berkegiatan sosial. Jadi memang tumbuh kembangnya di lingkungan yang memang aktif untuk kegiatan sosial, juga memiliki jiwa entrepreneur kalau tidak salah ya. Jadi ini bagus sekali untuk sampel generasi muda masa kini, millennials, socialpreneur. Jadi memang ini kalau kalian punya hal-hal yang bisa dikembangkan, itu kembangin dari semudah mungkin. Jadi ketika kalian masuk usia produktif, bisa salah satunya join pageant seperti Frederica. Dan nggak cuma pageant sih sebenarnya, jadi kalian tahu macam-macam. Kalian mau membawa diri kalian kemana gitu. Apalagi kalau ke pageant itu ya udah sangat compact. Betul. Untuk jadi backgroundnya. Selain itu juga feature face-nya juga cukup unik karena dia salah satu kandidat yang bukan beauty, menurut saya dia lebih ke high fashion justru. Dia high punya unik gitu. The X factor ya. Dia bisa lebih ke high fashion ya. Nah gitu. Jadi kalau untuk YPI mau cari yang high fashion, dia cocok gitu, bisa apa-apain gitu. Jadi high fashion dapat, advokasi dapat, backgroundnya dia juga yang multicultural juga dapat ya. Mix bloodnya. Kira-kira dia fit to international pageantnya apa? Miss Universe. Kalau menurut saya ada dua, between Miss Universe or Miss Supra. Iya, karena ya dia high fashion, dia bisa kelihatan fierce-nya juga ada gitu ya. Miss Universe sih harus Miss Universe sih kayak Miss Supra sih, karena bentar lagi kemarin hampir aja dapat mahkota. Mungkin
Mungkin tahun ini kesempatan terbaik. Ya mungkin Miss Supra deh kalau ternyata rezekinya di situ. Oke. Mungkin ya all the best. Tergantung nanti kita lihat keputusan Yayasan Putri Indonesia. Apakah memang cocok di 3 besar or tidak? Ya kita lihat aja. Good luck and prove to us, to Indonesia that you deserve it. Ya. Next. Last one we have Sumatera Utara, Anushka Buller. Oke. Anushka. Dia cantik. Aku suka banget. Dia cantik putih banget. Dan backgroundnya dia adalah dokter ya. Yes. Kita udah pernah punya belum sih Putri Indonesia dengan background dokter? Nah itu fact juga. Kita juara pertama belum ada. Belum pernah ya kita ya. Saya belum tahu justru. Oke, unik berarti ya kalau misalnya kita mengidolakan dia. Jadi cukup unik Putri Indonesia ini. Finalis dari tiap tahun pasti salah satu profesi yang paling banyak adalah dokter. Yes. Tapi sayangnya belum pernah ada Putri memenangkan yang dokter. Yang pemenang utamanya adalah dokter gitu. 3 besar itu pun belum ada. Ada. Okay. Tapi pemenang utamanya belum ada dokter. Another fun fact. Karena dia punya pengalaman dengan masalah gain weight ya. Dan itu kan menjadi topik yang sangat hot sekali bahwa society saat ini kan dengan mudahnya akses ke internet, dengan terbukanya kolom komentar yang tidak bisa difilter apa segala macam. Jadi ya dia pernah mengalami bullying di situ, body shaming. Jadi memang ini fun fact sekali bahwa ya Anushka bisa membawa hal tersebut sebagai advokasi. Salah satu advokasinya memang get along sama backgroundnya ya. Dia kan memang dokter, jadi advokasinya tentang kebersihan, yang tentang lebih ke medical hygiene. Seperti itu ya. Jadi ya memang tetap, dan dia cantik. Iya, dia cantik tinggi banget. Dan dia punya international look, ya nggak sih? Yeah. Karena dia mix nggak? Mix India ya. Yeah. Oke, that's it for Sumatera Utara. Oke guys, that's all for today. Itu barusan kita habis ngebahas top 10 pra-karantina versi IP Team. Kalian setuju atau enggak? Atau kalian punya mungkin jagoan-jagoan lain? Komentar aja di bawah. And that's all for us. See you next time. Bye-bye.